Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Pada materi kali ini kita akan membahas 4 komponen. Yang pertama, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, menganalisis Quran Surat An-Nur ayat 2, menganalisis hadis Nabi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang keempat, perilaku orang yang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Mari kita langsung ke yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat para ulama menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, lebih mendalam maknanya daripada perkataan la tazinu, yang artinya janganlah kalian berbuat zina. Maksudnya, bila digunakan kalimat la tazinu, janganlah kalian berbuat zina, maka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan zina saja. Sedangkan segala sesuatu yang akan mengarah pada perbuatan zina tidak dihukumi haram. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, maknanya sangat mendalam, yaitu segala perbuatan yang mendekati pelakunya ke tindakan perzinaan adalah haram. Terlebih zinanya itu sendiri yang sudah sangat jelas diharamkan. Sementara itu, Imam Asy-Syaukani mengatakan pelarangan zina di dalam Al-Quran didahului dengan pengantar kata janganlah kalian mendekati. Pengantar ini menunjukkan bahwa segala kreativitas budaya yang mengorientasikan perilaku manusia menuju kemungkinan perzinaan tidaklah diperkenankan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna eksplisit dari ungkapan la taqrabuz zina. Adapun hal-hal yang termasuk ke dalam kategori mengantarkan pelakunya kepada tindakan zina sangatlah banyak bentuknya. Di antaranya adalah seperti halwat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan, mengumbar aurat, pandangan mata yang liar, dan pikiran atau hati yang kotor. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepadanya dan Rasulnya hendaknya menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada zina, secara langsung ataupun tidak langsung. Dan jika mendekati hal-hal tersebut diharamkan, terlebih menghampiri intinya yaitu zina, jelas sangatlah diharamkan. Terkait dengan ayat innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Qurtubi mengatakan bahwa
karena zina menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam dan zina termasuk ke dalam dosa yang besar. Juga tidak ada perbedaan pendapat yang berkenaan dengan keburukannya. Para ulama bersepakat bahwa zina haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Dan barang siapa yang mengingkari ijma yang pasti, maka ia telah keluar dari ketentuan syariat. Yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaddah wala ta'hudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wala yashhad ala bahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Ayat ini menjelaskan tentang bentuk hukuman dan tata caranya bagi para pelaku zina. Pelaku zina bisa jadi adalah orang yang lajang atau belum menikah, yang disebut ghairu muhsan, atau yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat, serta ia adalah orang yang baligh dan berakal, yang disebut muhsan. Adapun hukum bagi pezina ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Demikianlah menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi pengasihan ini akan dikembalikan kepada pendapat imam atau penguasa. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak, maka tidak perlu diasingkan. Sedangkan hukuman pezina yang sudah menikah atau muhsan adalah dirajam, yaitu dilempari batu. Dalam pelaksanaan ketentuan itu, tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan. Jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, sebab konsekuensi dari imam adalah mendahulukan perkenanan Allah daripada manusia. Pelaksanaan hukum cambuk itu hendaknya dihadiri oleh sekelompok umat Islam agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi orang lain agar jerak. Islam sangat menghormati 5 maslahah atau kepentingan yang diakui oleh syariat Islam, yaitu yang pertama memelihara jiwa, yang kedua memelihara agama, yang ketiga memelihara akal pikiran, yang keempat memelihara harta kekayaan, yang kelima memelihara kehormatan. Zina yang didefinisikan sebagai persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh subhat atau kesamaran, yang merupakan perlawanan terhadap kehormatan. Sementara itu, hukum positif modern memberlakukan sanksi yang belum maksimal, seperti kurung penjara terhadap perbuatan zina. Akibatnya, prostitusi dan kejahatan merajalela. Kehormatan seolah menjadi terinjak-injak. Selain itu, akan timbul juga berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya
telah kami diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Alais, dari Ukail bin Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalak mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis bahwa keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan perbuatan dosa. Namun, jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Keimanan menjadi barometer dari perbuatan manusia. Dalam hadis ini, jika keimanan seseorang itu kuat, maka ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan, yaitu yang pertama zina, yang kedua minum minuman keras, yang ketiga mencuri, dan yang keempat merampas hak orang lain. Begitu sebaliknya, bila seseorang melakukan 4 perbuatan tersebut, maka dikatakan bahwa ia tidak sempurna keimanannya. Untuk yang keempat, hal-hal yang memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina diantaranya yaitu yang pertama melihat aurat, yang kedua mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu, yang ketiga pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, yang keempat berduaan atau halwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau pacaran. Mari kita bahas yang pertama, melihat aurat. Melihat aurat baik laki-laki ataupun perempuan adalah haram hukumnya. Melihat aurat secara langsung maupun tidak langsung ternyata bisa menimbulkan dan membangkitkan gairah seksual. Gairah ini tidak salah apabila disalurkan sesuai hukum Islam. Namun gairah ini bisa menjadi masalah jika disalurkan tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti melamun yang tidak perlu, berpacaran, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau suami istri. Melihat aurat bisa menjadi pemicu awal niatan untuk perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga pandangan mata terhadap lawan jenis, karena hal ini dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada perempuan akan menahan pandangannya terhadap laki-laki serta menjaga kemaluannya. Yang kedua, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Selain melihat, mendengarkan hal-hal buruk yang bisa mengundang hawa nafsu pun harus dihindari. Tidak menutup kemungkinan dalam bergaul di antara teman kalian, pasti ada yang bercerita atau berbicara hal-hal yang buruk atau tidak senonoh. Banyak sekali lirik lagu yang isinya mengajak ke hal-hal buruk seperti rayuan-rayuan, pacaran, perselingkuhan, dan sebagainya. Jika hal-hal seperti ini diperdengarkan terus-menerus, hal-hal yang buruk itu seakan menjadi hal yang biasa dan biasanya bisa mengantarkan ke
perilakunya untuk berhayal dan berangan-angan yang tidak baik. Ini berbahaya dan harus dihindari. Oleh sebab itu, dengarkanlah banyak hal yang bermanfaat dan yang dapat mengajak kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Pergaulan laki-laki dan perempuan merupakan interaksi yang normal sebagai wujud makhluk sosial. Interaksi laki-laki dan perempuan ini dikatakan baik dan sehat apabila tidak melanggar aturan atau etika sosial, budaya, dan agama. Sebaliknya, pergaulan yang tidak memperdulikan norma dan etika sosial, budaya, dan agama adalah pergaulan bebas. Ukuran yang ada dalam pergaulan bebas adalah mengumbar hawa nafsu sesukanya tanpa batas. Pergaulan bebas merupakan tipikal pergaulan yang biasanya berujung pada hal-hal yang mendekati zina, seperti dugem atau dunia gemerlap, konsumsi narkoba, atau bahkan zina itu sendiri. Pergaulan bebas bisa terjadi di mana saja. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Aturan dan etika harus tetap dijaga. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jika istri-istri Nabi membutuhkan sesuatu, maka mereka dianjurkan untuk meminta dari balik tabir, biar tidak kelihatan orang lain, sebagai usaha untuk berhati-hati dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti fitnah. Untuk yang keempat, berduaan atau halwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau pacaran. Berhalwat atau halwat dalam bahasa Arab berarti berduaan di suatu tempat di mana tidak ada orang lain atau adanya orang lain, namun pembicaraan mereka berdua tidak bisa didengar orang lain. Berdua-duaan dengan lawan jenis mungkin sekarang dianggap sebagai hal yang biasa. Alasan bisnis, meeting, belajar kelompok, dan lain-lain. Padahal itu sangat berbahaya dan berpotensi untuk bisa menimbulkan fitnah dan mengundang setan. Menimbulkan fitnah artinya bisa menyebabkan orang lain berprasangka buruk terhadap pelaku dan disebarkan ke orang lain sehingga menjadi fitnah. Mengundang setan artinya mengundang perbuatan-perbuatan yang asusila apabila jika berdua-duaan tersebut dilakukan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali orang di antara kalian berduaan dengan lawan jenis kecuali dengan mahramnya. Quran Surat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jalan-jalan menuju kemungkinan perbuatan zina sebagaimana disebutkan tadi bisa dihindari dengan cara meningkatkan rasa keimanan dan takwa. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini, pendidikan agama menjadi sangat penting. Orang tua dan guru memiliki tanggung jawab yang besar untuk membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama yang kuat. Salah satu bentuk ibadah untuk bisa menghindarkan diri dari zina adalah berpuasa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi